Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzi Hanggara, NIM 1208-2019-0022. Nah, di sini saya akan memberikan penjelasan yang telah saya lakukan analisis mengenai Porter Pipe Process atau Porter Pipe plus one process di warung abnormal. Sedikit mengenai profil warung abnormal. Jadi warung abnormal itu adalah didirikan oleh PT Cita Rasa Prima Group, di mana PT Cita Rasa Prima Group ini menaungi atau membawahi perusahaan holding dari warung abnormal, bakso bujangan, dan yang juga ayam Carmila. Restoran pertama warung abnormal ini berada di Jalan Pengeluh Haji Hasan Mustafa, di mana di situ pada waktu saya kuliah S1 tingkat akhir di Widya Tama, di situ saya juga sering nongkrong, di mana gerainya itu sangat kecil, ukurannya 6 ke 8, sekitar 6 ke 8 meter untuk nongkrong para mahasiswa yang sedang istirahat ataupun sedang tidak ada kelas pada waktu itu. Kemudian produk abnormal itu sebenarnya sederhana dan unik, di mana juga dapat predikat sebagai pelopor mie kekinian. Nah, kemudian dari founder atau CEO dari PT Cita Rasa Prima Group, yaitu Rex Marindo, di mana perusahaan holding abnormal ini membawahi warung abnormal, bakso bujangan, nasi goreng mafia, dan ayam Carmila. Kemudian milestone dari PT Cita Rasa Prima ini di tahun 2013 mereka membuat salah satu restoran, yaitu restoran nasi goreng, di mana dia menarik dari nasi goreng pinggiran jalan menjadi nasi goreng yang bernuansa kafe, atau tempatnya yang lebih bagus daripada nasi goreng yang di pinggir jalan. Itu pada tahun 2013. Kemudian dari tahun 2014 abnormal ini lahir. Nah, abnormal yang tadi saya ceritakan di Jalan Suci atau di Jalan PHH Mustafa itu adalah gerai pertama yang didirikan oleh Cita Rasa Prima Group ini sebagai warung abnormal pertama. Kemudian pada tahun 2015 Cita Rasa Prima Group juga membuat bakso bujangan, di mana di bakso bujangan ini ada di Jalan Dipati Ukur, Bandung. Kemudian pada bulan Oktober di tahun yang sama, Cita Rasa Prima Group ini juga membuat brand keempatnya dia, yaitu Sambal Carmila, di mana produk-produknya ini adalah produk-produk tradisional, ayam goreng, kemudian bebek goreng, tapi dengan berbagai sambal. Kemudian di tahun 2016 itu juga mendapat penghargaan dari Gojek, yaitu The Most Favorite Merchant in 2016. Nah, kemudian di tahun 2017 mereka juga membuat FWC atau kita kenal sebagai Fish Wow Cheese di Jalan Lombok, yang dulunya itu adalah WS seberangnya WS Lombok. Nah, kemudian di tahun 2018 abnormal juga mendapatkan penghargaan. Penghargaan ini juga sebenarnya dari CRP Group. Penghargaannya itu banyaknya dari abnormal sendiri memang banyak mendapatkan penghargaan, mulai dari Gojek, terus kemudian majalah-majalah, kemudian dari IFRA. Nah, ini dia visi dan misi warung abnormal. Visinya itu menjadi warung roti bakar dan Indomie yang menjadi pusat tongkrongan anak muda. Memang segmentasi yang beliau atau mereka target itu adalah para anak muda. Kemudian misi yang pertama itu menciptakan berbagai varian menu abnormal yang menjadi ciri khas produk abnormal secara berkelanjutan. Kemudian misi yang kedua adalah membangun jaringan kemitraan yang solid dan saling menguntungkan di seluruh Indonesia. Memang target pasarnya atau segmen pasarnya juga memang seluruh Indonesia. Kemudian misi yang ketiga, membangun organisasi warung roti bakar dan Indomie yang profesional yang akan mendukung tercapainya
kepuasan bagi seluruh stakeholder. Jadi misi yang diusung oleh warung abnormal ini tidak hanya memberikan kepuasan terhadap konsumen, tapi memberikan kepuasan kepada seluruh stakeholder, di mana stakeholdernya itu mungkin diwakili oleh lingkungan-lingkungan eksternal atau internal dari perusahaan tersebut. Kemudian dari segi produk abnormal ini sebenarnya sederhana. Nah, produk yang dijualnya ini adalah Indomie tetapi dengan topping-topping. Ada Indomie abnormal, ada Indomie gokil. Indomie gokil itu adalah Indomie goreng kikil. Kemudian Indomie saus telur asin, Indomie soto samin dengan kambing mudanya. Kemudian Indomie sambal matah, Indomie rica-rica, Indomie tek-tek, dan lain sebagainya. Menyediakan nasi, di mana paket nasinya itu juga sama bermacam-macam. Ada nasi gokil, ada nasi abnormal. Kemudian juga mereka membuat dessertnya itu ada mungkin roti bakar itu sebagai tambahan, dan dessertnya itu ada minuman, es krim, dan segala macam minuman. Kemudian topping-topping yang ada di warung abnormal ini juga mereka sediakan. Kemudian dari segi harganya itu dari range 5.000 sampai dengan 40.000. Ini tentunya juga sangat terjangkau bagi target yang mereka pilih, yaitu anak muda. Kemudian dari segi environment-nya, dari segi lingkungannya, nah yang pertama ada penduduk. Nah, usia produktif 15 sampai 65 tahun itu sama dengan 68,75%, atau sekitar 185,34 juta jiwa. Kemudian populasi remajanya itu di 10 sampai 24 tahun, atau sekitar 28,55% dari jumlah usia produktif. Kemudian dari segi marketingnya, strategi marketingnya, perusahaan abnormal juga menggunakan sosial media sebagai senjata utama untuk melakukan komunikasi dengan pelanggan-pelanggannya atau stakeholder-stakeholdernya. Jadi beliau juga banyak menggunakan sosial media, mulai dari website, Instagram, dan segala macam sosial media. Melalui platform tersebut abnormal juga menyampaikan apa yang ada, atau mungkin promo-promo yang akan dilakukan. Kemudian juga informasi-informasi yang diberikan kepada pelanggan-pelanggannya itu juga beliau memberikannya di sosial media. Kemudian dari segi hukum, abnormal ini di bawah PT Cita Rasa Prima bersama dengan 5 brand lainnya atau 4 brand lainnya, yang ada warung abnormal, ada FWC, ada bakso bujangan, ada nasi goreng mafia, dan ayam goreng Carmila. Kemudian dari segi store atmosfernya, store atmosfer di warung abnormal itu sendiri juga sebenarnya unik. Kenapa unik? Karena mereka juga menerapkan variasi-variasi yang berbeda dari kedai-kedai makan pada umumnya. Nah, mereka dilengkapi dengan permainan-permainan board game seperti Uno, terus kemudian ular tangga, dan permainan-permainan board game lainnya. Kemudian dari segi sosial, sebenarnya abnormal ini karena mereka sudah mulai tumbuh dan berkembang, jadi menciptakan lapangan kerja baru untuk lingkungan yang mereka menjalankan bisnis. Nah, sampai saat ini warung abnormal mempunyai hampir 3.000 karyawan yang tersebar di seluruh kota-kota besar di Indonesia. Kemudian dampak lingkungan dari warung abnormal ini sebenarnya pencemarannya juga sangat minim, walaupun ada beberapa mungkin seperti sedotan itu juga jadi concern abnormal. Nantinya saya juga akan jelaskan di slide berikutnya. Mungkin ada beberapa concern abnormal untuk mengelola plastik ini. Kemudian untuk Porter 5+1 Forces atau industri analisis itu
ditemukan oleh Michael Porter. Nah, Porter Five Forces itu adalah is a business analysis model that helps to explain why different industries are able to sustain different levels of profitability. Nah, Porter Five Process ini juga sebenarnya menganalisa bisnis analisis model. Jadi menganalisa bisnisnya untuk membantu menerangkan bagaimana industri ini dibedakan, juga bagaimana perkembangannya itu juga berbeda. Kemudian level-level dari profitability-nya terhadap pesaing mungkin nanti akan dijelaskan. Nah, the forces are frequently used to measure competition intensity. Nah, jadi indikator-indikator ini adalah untuk mengukur intensitas dari kompetisi, atraktif dan keuntungan dari industri atau pasarnya. Nah, ini adalah modelnya. Ada supply power, new entrant, rivalry, substitute product, buyer power, dan yang terakhir adalah yang plus one, itu adalah other stakeholder. Oke, kita masuk ke threat of new entrants. Threat of new entrants ini adalah barrier to entry. Barrier to entry itu artinya benteng untuk masuk ke industri ini itu seperti apa. Yang kita soroti adalah dari segi skala ekonominya. Kemudian yang kedua ada diferensiasi produk. Terus yang ketiga ada cost advantage of independent scale. Kemudian yang keempat ada capital requirement. Kemudian yang kelima ada regulasi pemerintah. Nah, untuk economic upscale-nya itu sendiri, warung abnormal telah tersedia di berbagai kota dan provinsi, diantaranya Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Bandung, dan sebagian wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Kalimantan, Sulawesi, dan juga Sumatera. Jika kita lihat dari skala ekonominya, sebenarnya warung abnormal ini udah banyak membuat gerai restoran itu di hampir seluruh kota-kota besar di Indonesia bagian barat. Kemudian juga predikat warung abnormal ini sebagai pelopor mie kekinian. Ini artinya pelopor di industri ini adalah warung abnormal. Ini ancamannya itu rendah. Mereka mempunyai tingkat atau persaingan yang tinggi, sehingga ancaman untuk masuk ke dalam industri ini bagi pendatang baru itu sebenarnya sangat sulit. Kemudian dari diferensiasi produk. Nah, diferensiasi produk di warung abnormal ini sebenarnya cukup banyak, sehingga dapat merangkul segmen pasar yang luas. Tercatat sebanyak 26 menu mie, 26 menu nasi, 22 menu cemilan, 12 menu kopi, dan 46 menu minuman, serta topping makanan dan topping dessert juga sebenarnya diberikan oleh warung abnormal. Ini juga sebenarnya menjadi ancaman tersendiri untuk pendatang baru masuk ke situ, karena dengan diferensiasi produk sebegitu banyaknya, perusahaan baru yang akan masuk ke industri ini juga menjadi bahan pertimbangan untuk masuk. Ini juga kesimpulannya adalah dari segi diferensiasi produk itu kompetitifnya itu tinggi, sehingga ancamannya rendah. Kemudian cost advantage of independent scale, ini adalah kemudahan akses bahan baku utama. Sebenarnya yang dijual di warung abnormal ini karena barangnya sangat sederhana, jadi tidak ada kesulitan dalam mendapatkan bahan baku. Bahan baku utamanya yaitu mungkin dari Indomie, kemudian juga nasi. Itu juga sebenarnya kita tidak harus mendapatkan supplier yang khusus gitu ya untuk mendapatkan bahan bakunya. Di warung-warung juga banyak. Nah, Indomie yang mudah didapatkan, adanya kerjasama dengan PT Indofood sukses makmur, memberikan manfaat dari warung abnormal. Jadi dari Indofood juga melihat bahwa warung abnormal ini mempunyai potensi dan juga memberikan keuntungan untuk PT Indofood. Maka Indofood juga menawarkan kerjasama, yaitu memasok barang
tanpa harus dia menunggu, sehingga tidak ada gudang. Jadi kalau misalkan ada bahan baku habis, Indofood siap untuk mensuplai. Jadi mungkin nanti dari segi biayanya juga akan rendah. Kemudian dari capital requirement, modal untuk dapat bersaing pada industri ini cukup besar. Perusahaan harus berinvestasi pada tempat, kemudian desain dari tokonya tersebut, kemudian dari sumber daya manusianya juga. Terdapat 113 restoran warung abnormal yang tersebar di kota-kota besar di Indonesia. Ini juga menjadi satu hal untuk pertimbangan dari segi competitive advantage, dan mempunyai karyawan hampir 3.000 orang, di beberapa diantaranya juga memberikan pelayanan 24 jam. Nah, ini juga nantinya akan menjadi sesuatu hal yang menjadi pertimbangan kalau misalkan ada abnormal itu yang menggait sasaran anak muda, di mana anak muda ini mungkin nanti kebanyakan ada yang suka begadang. Nah, abnormal mampu memfasilitasinya gitu, sehingga apakah ada perusahaan yang baru akan masuk itu dapat melakukan hal yang serupa. Nah, kemudian mempunyai jalinan kerjasama dengan stakeholder juga menjadi modal utama dalam menjalankan bisnis ini. Nah, dari segi regulation, proses perizinan usaha dalam bisnis kuliner dipermudah dengan menggunakan OSS pada saat sekarang, atau online single submission, tetapi diperketat dalam pelaksanaannya. Artinya tidak ada mungkin suap, diatur malahan dengan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 11 Tahun 2014 tentang standar usaha restoran, mengatur bahwa restoran harus memiliki sertifikasi. Menjadi keuntungan tersendiri ketika abnormal telah mempunyai badan hukum melalui PT Cita Rasa Prima. Nah, di bawah PT Cita Rasa Prima, di mana itu adalah suatu badan hukum, ini juga menjadi keunggulan tersendiri dari abnormal, sehingga ancaman dari produk atau perusahaan pesaing yang akan memasuki industri ini juga ancamannya rendah. Oke, ini summary-nya. Dari drift of new entrants ini ancamannya rendah. Kenapa rendah? Karena dari segi economic of scale, abnormal mempunyai level yang tinggi. Kemudian dari diferensiasi produknya juga banyak. Ini artinya kompetitifnya juga tinggi. Terus kemudian cost advantage of independent scale-nya juga tinggi. Kemudian dari capital requirement tinggi juga, dan regulasi juga karena di bawah tadi PT yang mempunyai atau berbadan hukum yang kuat, jelas, sehingga ini juga menjadi satu hal yang menjadi keunggulan dari abnormal tersebut. Oke, kita masuk ke rivalry among existing firm. Nah, di mana ini yang akan disoroti adalah jumlah dari kompetitor, kemudian perbedaan kualitas, kemudian juga perbedaan harga. Nah, yang pertama number of competitor. Jadi kompetitor sebenarnya dari restoran ini banyak sekali restoran sejenis. Pesaing restoran sejenis abnormal antara lain adalah Eat Boss, Yellow Truck, WhatsApp Cafe, Bobber Cafe, dan Kabubs, di mana ini mungkin terpilih sebagai pesaing-pesaing yang dalam tanda kutip layak untuk abnormal. Kemudian dari tingkat pertumbuhan restoran yang semakin meningkat menyebabkan prospek pada industri ini memiliki nilai yang cukup baik. Artinya perusahaan baru yang akan masuk itu juga tergiur akan hal yang bersifat meningkatnya nilai. Hal ini berdasarkan data yang diperoleh dari Kemenpar dan Ekonomi Kreatif, bahwa dari segi restoran itu mengalami peningkatan dari tahun ke tahunnya. Kemudian difference in quality. Seperti yang kita tahu, seluruh pegawai di abnormal telah dilakukan training dan telah menerapkan SOP untuk masing-masing elemen, sehingga kualitas pelayanan abnormal juga akan terjaga. Nah, pada pesaing-pesaingnya ini juga sebenarnya diterapkan. Kemudian dari abnormal ini di tiap gerainya itu disimpan orang supervisor untuk menjaga kualitas dari pelayanan yang diberikan oleh waiters. Pelayan dari abnormal ini juga terjaga. Kemudian difference in price. Jadi perbedaan harga yang ditawarkan oleh abnormal sesuai dengan target pasar.
dan telah menjalin hubungan yang baik dengan supplier seperti Indofood, sehingga price bisa dipres serendah mungkin karena Abnormal tidak perlu menyediakan gudang sehingga efisien. Nah, yang ditawarkan oleh Abnormal ini juga kan barang-barangnya juga standar, sehingga harganya juga kalau misalkan terlalu tinggi itu ditakutkan konsumen akan kabur dari Abnormal ini, sehingga harga yang ditawarkan oleh Abnormal itu juga seharusnya rendah. Di sini kita lihat Indomie Abnormal harganya cuma 16.000. Kemudian dari nasinya juga masih terjangkau lah, sekitar di angka 20 ribuan. Nah, ini summary dari rivalry among existing firm, tingkat persaingannya yaitu tinggi, dan di warung Abnormal ini sebenarnya number of kompetitornya juga tidak terlalu baik atau sedang. Kemudian difference in quality-nya juga sedang, dimana produk-produk pesaing juga sebenarnya menerapkan hal-hal yang sama dengan Abnormal. Terus kemudian dari segi harga mereka mempunyai competitiveness yang sedang. Kemudian kita masuk ke trade of substitute product. Nah, di trade of substitute product ini yang kita lihat, jika ancaman akan tinggi jika lifestyle berubah. Kemudian juga jika ada produk atau produk yang ramah lingkungan juga sebenarnya itu menjadi hal yang menjadi ancaman, itu levelnya tinggi jika itu dilakukan. Kemudian dari produk scarcity kita masuk ke lifestyle change. Jadi perubahan lifestyle juga mempengaruhi warung Abnormal ini. Nah, ini ada potret generasi milenial mengunjungi salah satu gerai Abnormal. Nah, fenomena generasi milenial menjadi salah satu hal yang berdampak terhadap industri restoran, di mana generasi yang senang mencari petualangan di luar rumah, mandiri dan bersikap produktif ini menjadi generasi milenial yang dan salah satu target pasar dari Abnormal itu mengetahui hal tersebut. Abnormal mengetahui hal tersebut sehingga warung Abnormal menyediakan berbagai fasilitas di restoran seperti wifi, TV, dan terminal untuk mengisi daya gadget dari pengunjung agar pengunjung merasa senang, betah, dan puas berada di restoran ini. Dari segi green environment atau produk-produk yang ramah lingkungan, ini bisa kita lihat dari fenomena kematian paus sperma yang terdampar di perairan Wakatobi, Sulawesi Tenggara pada akhir tahun 2018. Nah, semenjak saat itu masyarakat Indonesia menjadi lebih perhatian terhadap barang-barang yang green, bersifat ramah lingkungan, karena di dalam perut sepanjang 9,6 meter tersebut ditemukan sampah plastik sebesar 5,9 kg. Lembaga masyarakat yang concern terhadap lingkungan juga menganjurkan pengurangan limbah plastik khususnya pada setiap industri restoran, terutama limbah sedotan. Nah, PT CRP ini juga khususnya Abnormal menanggapi hal ini dengan mengaplikasikannya di setiap gerai tidak disediakan sedotan, malah dianjurkan pengunjung untuk membawa sedotan sendiri ke warung tersebut. Ini juga ada beberapa yang flyer atau banner yang disediakan oleh warung Abnormal itu sebagai salah satu gerakan tanpa sedotan. Nah, kemudian ini kelangkaan produknya. Produk yang dijual oleh warung Abnormal pada dasarnya dapat ditemukan mudah di rumah. Tetapi Abnormal menawarkan store atmosfer yang berbeda sehingga pengunjung betah berada di toko. Untuk summary-nya, di trade of substitute product itu tinggi. Kenapa tinggi? Karena lifestyle change, perubahan gaya hidup juga rendah. Kemudian green environment juga sedang, dan produk scarcity juga sedang. Nah, kemudian yang selanjutnya itu bargaining power of buyer, di mana yang kita soroti di sini adalah jumlah pembeli. Yang kedua, the product being sold was undifferentiated atau tidak terdiferensiasi. Kemudian the product are important for the customer.
Yang pertama itu adalah jumlah pembeli. Jumlah pembeli sesuai positioning perusahaan adalah generasi milenial, di mana tren perkembangan penduduk Indonesia saat ini usia produktif 15-65 tahun itu 68,75% atau sekitar 185,34 juta jiwa. Populasi remajanya itu yang dikatakan remaja adalah 10-24 tahun. Ini adalah target utama dari warung abnormal, yaitu sekitar 28,55% dari usia produktif. Kemudian the product being sold was undifferentiated, itu produknya standar. Jadi ini memiliki ancaman yang sedang. Kenapa sedang? Jadi produk yang dihasilkan merupakan produk umum dan juga dapat diproduksi oleh pesaing sebenarnya. Kemudian produk yang dijual cukup standar, bahwa pembeli tidak hanya dapat menemukan penjual alternatif, tetapi juga mereka dapat berpindah dengan mudah. Nah, kemudian abnormal menambahkan beberapa modifikasi terhadap produk standar tersebut, sehingga produk mempunyai nilai lebih dibandingkan dengan produk pesaingnya. Nah, yang selanjutnya, the product are important for the customer. Ini juga memiliki ancaman rendah. Kenapa memiliki ancaman rendah? Karena ketersediaan berbagai menu memungkinkan konsumen restoran dapat dengan bebas menentukan menu yang akan dipilihnya. Hal ini dikarenakan selera konsumen yang berbeda, kemudian kebutuhan konsumen yang berbeda, dan kebiasaan terhadap barang yang dikonsumsi juga berbeda, sehingga biaya yang dikeluarkan konsumen akan lebih tepat sasarannya. Nah, untuk buyer power atau power buyer ini memiliki kompetitif yang tinggi, di mana jumlah pembeli itu juga banyak. Kemudian produk yang dijual tidak terdiferensiasi itu juga sedang, dan produk important for the customer juga memiliki kompetitif yang rendah. Kemudian yang selanjutnya bargaining power of supplier. Nah, ini yang akan disoroti adalah jumlah pemasok dalam industri. Kemudian supplier memasok produk yang terdiferensiasi tinggi. Kemudian yang selanjutnya pelanggan penting supplier. Nah, di mana ketiga ini, jika jumlah pemasok dalam industri itu produk yang dijual oleh warung abnormal adalah produk instan yang mudah didapat, tidak ada pemasok khusus dalam industri, sehingga ancaman ini juga sebenarnya rendah. Karena dilihat dari histori, warung abnormal juga memang sudah baik dalam segi penjualan atau segi produk yang diproduksinya. Kemudian supplier memasok produk yang terdiferensiasi tinggi. Nah, produk yang dijual oleh warung abnormal merupakan produk umum yang dapat ditawarkan oleh kompetitornya. Supplier memasok produknya dalam artian produk yang dijual oleh supplier sebenarnya tidak unik. Namun perbedaannya adalah penerapan standar pelayanan yang diberikan, serta fasilitas restoran yang lebih memberikan experience yang baru kepada konsumen. Ini menjadi nilai lebih, artinya peran produk dalam aktivitas bisnis tidak besar. Yang lebih dikedepankan adalah mungkin dari segi pelayanannya. Kemudian abnormal adalah pelanggan penting supplier. Ini ancamannya rendah dan kompetitifnya tinggi. Tidak ada supplier khusus. Warung abnormal langsung menjual produknya ke konsumen akhir. Pemasok menganggap bahwa abnormal adalah pelanggan penting. Mengingat jumlah restoran yang tersebar di hampir ke seluruh kota-kota besar, Indofood juga menginginkan kerjasama dengan warung abnormal dalam memasok produk by order, sehingga abnormal tidak memerlukan gudang untuk bahan baku. Kemudian ini adalah summary dari supplier power. Bargaining power of supplier juga sebenarnya tinggi, karena jumlah pemasok dalam industri banyak. Kemudian supplier tidak memasok produk yang terdiferensiasi, artinya produknya produk umum itu tidak unik. Nah, ini juga mempunyai kompetitif yang tinggi. Kemudian pelanggan penting supplier. Jadi supplier menganggap bahwa warung abnormal ini adalah pelanggan yang bagus gitu, karena itu juga Indofood menawarkan kerjasama. Kemudian yang terakhir adalah relative power of stakeholder. Yang ini mungkin yang kita akan soroti adalah kekuatan relatif dari stakeholder.
di mana stakeholder dari lingkungan perusahaan antara lain pemerintah, komunitas lokal, kelompok kepentingan hukum, dan pemegang saham. Dalam industri restoran ini sebenarnya terdapat 3 stakeholder utama dalam bisnis, yaitu investor, pelanggan, dan karyawan. Sebagaimana tadi misi yang ketiga daripada warung abnormal ini, di mana dia atau mereka ini adalah membangun organisasi warung roti bakar dan Indomie yang profesional yang akan mendukung tercapainya kepuasan bagi seluruh stakeholder. Jadi stakeholder yang dimaksud ini adalah ketiga stakeholder yang tadi saya sebutkan. Itu sebenarnya warung abnormal juga menginginkan bahwa mereka juga atau stakeholder juga puas terhadap apa yang diberikan oleh warung abnormal ini. Kemudian dari summary industri analisis warung abnormal, itu industri analisisnya yang pertama threat of new entrants dengan bobot 0,325 memiliki rating 4,3, di mana skornya adalah 1,405. Kemudian dari rivalry among existing firm itu saya bobot di sini 0,15. Kemudian ratingnya 3,8 dan skornya 0,58. Kemudian yang ketiga, trade of substitute product, di mana 0,185, saya membobotkannya di angka segitu. Kemudian ratingnya 3,8. Kemudian hasil skornya 0,6975. Kemudian bargaining power of buyer itu saya mengasih bobot di situ 0,13. Kemudian 3,8 itu adalah rating yang diberikan, skornya 0,5. Kemudian dari bargaining power of supplier 0,15, saya mengasih bobotnya di angka segitu. Supplier juga memberikan perhatian kepada warung abnormal dengan skor 0,6. Kemudian relative buyer of other stakeholder itu memiliki bobot 0,06 dengan rating saya rating 3, skornya 0,18. Karena kesimpulan dari kecenderungan yang dihasilkan oleh faktor-faktor quarter five forces dengan poin 3,96 yang berada di kategori baik. Nah, dapat disimpulkan bahwa industri ini memang akan terus berkembang. Dilihat dari segi lingkungan eksternal dan internalnya, perusahaan ini juga dapat meningkatkan market share dengan terus-menerus melakukan pengembangan produk, layanan, dan usaha bisnis. Diasumsikan bahwa pertumbuhan restoran akan naik dari tahun ke tahun. Seperti yang kita ketahui, yang dari data dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif juga menunjukkan bahwa tren dari warung atau restoran ini juga naik dari tahun ke tahunnya. Kemudian ancaman paling besar yang akan dihadapi industri restoran adalah lifestyle konsumen yang berubah, di mana industri restoran ini bergantung pada gaya hidup konsumen dari makanan instan ke makanan sehat. Seperti yang kita ketahui, dengan adanya corona ini, lifestyle dari masyarakat itu sangat berubah drastis, di mana orang-orang itu mengkonsumsi produk-produk yang asalnya apa saja gitu. Kemudian dengan adanya corona ini, masyarakat melakukan PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, ini juga sebenarnya menjadi ancaman tersendiri bagi warung abnormal. Nah, sebaiknya perusahaan memikirkan dan berinovasi bagaimana agar meyakinkan masyarakat bahwa produk yang dijual akan bermanfaat bagi masyarakat, dan perusahaan fokus terhadap target pasar untuk meningkatkan market share. Nah, demikian mungkin penjelasan dari analisis quarter 5+1 forces. Untuk itu saya ucapkan terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.